Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farhan dengan NIM 13022-156. Di sini saya perwakilan kelompok 1 untuk melakukan demonstrasi JIRA. Di sini saya sudah melakukan registrasi sebagaimana ditugaskan, melakukan registrasi. Setelah itu membaca cara memakai JIRA untuk saya. Setelah itu memasukkan requirement, terus mendemonstrasikan penggunaan JIRA dengan direcord. Oke, pertama di sini saya akan memberi nama proyek ini dengan satu sesuai dengan kelompok saya. Setelah itu saya akan mengganti template ini menjadi Scrum. Nah, yang ini. Setelah itu saya akan menggunakan template ini. Setelah itu manage project. Setelah itu create project. Ini di skip saja. Continue. Nah, ini sudah berada pada tampilan awal JIRA. Nah, di sini ditugaskan untuk memasukkan requirement. Nah, untuk memasukkan requirement di JIRA ini ada di bagian backlog. Nah, backlog ini bisa saja berisi daftar isi tugas atau requirement atau aktivitas. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan backlog untuk mengisi requirement. Yang pertama, di bagian sini, create issue, kita tekan, lalu kita masukkan requirement kita. Ini saya akan masukkan satu persatu. Tekan enter, lalu masukkan lagi. Nah, di sini saya sudah memasukkan requirement saya.
total ada 25 requirement. Setelah itu menuju tugas selanjutnya, yaitu merubah requirement. Nah, untuk merubah, kita dapat merubah requirement, maksud saya, kita dapat melakukannya dengan mengklik requirement yang mau dirubah, seperti misal kalau ini requirement ke-15, saya tekan. Nah, lalu kita dapat merubah requirement tersebut dengan cara merename ya. Merename dengan apa saja, tapi di sini saya tidak akan melakukan rename. Ini, jika sudah, tekan close saja. Nah, setelah itu kita selanjutnya akan tugasnya yaitu setting dependence blocking is block of requirement. Nah, jadi di sini dependence itu maksudnya semisal requirement 1, requirement 2 tidak dapat dijalankan apabila requirement 1 belum dikerjakan. Nah, di sini saya akan memberi contoh. Nah, ini caranya pertama tekan requirement yang ingin dijalankan. Di sini saya memilih ini requirement 4 dengan requirement 1. Requirement 4 tidak akan bisa dijalankan apabila requirement 1 belum dikerjakan. Nah, caranya untuk menandainya yaitu dengan cara kita menekan requirement keempat ini, lalu kita link issue. Nah, setelah itu, nah ini kita tulis yang requirement yang satunya. Nah, ini. Lalu tekan link. Nah, maka sudah tertandai bahwa requirement 4 tidak akan bisa dijalankan apabila requirement 1 belum dikerjakan. Kita close saja. Selanjutnya, setting conflict clone duplicate of requirement. Nah, di sini saya akan mencari sebuah requirement yang sekiranya saya itu duplikat of clone. Ini saya sudah menyiapkan ini FR17 dan FR22. Pengguna akan dapat memberikan feedback berupa bintang pada mentor pada setiap kelas online selesai. Kita akan memberikan kolom feedback berupa bintang dari student di bagian profile mentor. Nah, ini terdapat pada requirement 17 dan 22. Nah, caranya yang pertama kita harus ke project setting dulu. Nah, setelah itu kita isu tipe. Kita pilih bagian isu tipe ini. Nah, setelah itu kita buat isu baru di sini, tanda plus. Nah, sekarang kita juga bisa merubah logo atau icon dari isu tersebut. Di sini saya akan menggunakan tanda seru. Tanda seru saja karena ini berbentuk konflik. Nah, di sini saya tulis kita create. Nah, sudah terbuat di sini. Nah, lalu di sini saya tulis saja Oke. Nah, sudah saya tulis, lalu saya centang saja, lalu save change. Nah, maka sudah tersave konflik. Lalu kita kembali ke bagian backlog tadi, backlog saya. Nah, sini. Lalu kita tambahkan create issue. Kita tambah. Namun kita rubah ini. Bagian sini menjadi yang kita buat tadi, konflik. Nah, lalu kita masukkan requirement tadi. Ini kita masukkan enter. Lalu satunya lagi. Maaf. Nah, ini. Tekan enter. Nah, sudah.
Setelah kita sudah memasukkannya, lalu kita akan melakukan link lagi, atau ya seperti sebelumnya yang bagian setting dependence, kita akan melakukan link juga di sini. Nah, di sini, tapi berbedanya kita melakukan link issue. Nah, perbedaannya di bagian sini. Ini kita pilih menjadi it's clone by ini. Nah, lalu kita masukkan ini yang bagian ini. Kita masukkan di sini. Nah, ini yang bagian ini. Kita ini, lalu kita linkkan. Nah, maka di sini requirement ini merupakan cloning dari requirement yang ini merupakan cloning dari requirement yang satunya lagi. Nah, di sini maksudnya requirement cloning itu secara penulisan atau secara tulisan itu berbeda, namun secara penggunaan itu sama, begitu. Nah, jika sudah, kita close saja. Sudah, setelah itu ke bagian setting priority requirement. Bagian ini, semisal saya pilih, nah ini boleh, requirement 1, 2, 3, 1, 2, 3 nih. Nah, cara untuk mengatur priority di Jira ini, yaitu kita dengan cara menekan ini, menekan requirement yang ingin di set priority-nya, lalu, nah, nih, memilih story point estimate. Di sini saya akan mengisi story point estimate atau prioritas dari requirement 1 ini menjadi 20. Lalu saya tekan centang, maka akan keluar. Semakin besar nilainya berarti semakin besar prioritasnya atau semakin diutamakan. Di sini saya akan melakukan hal-hal yang sama di requirement 2. Namun saya akan memberi point estimate menjadi 15. Saya tekan centang, terus saya kembali lagi, lalu ke requirement 3 saya lakukan hal yang sama dengan mengubah poin. Di sini saya poin 10, lalu saya tekan centang, selesai. Nah, di sini maksudnya requirement 1 itu akan diprioritaskan dari requirement 2 dan 3 karena nilainya 20. Nah, requirement 2 itu akan diprioritaskan 15. Diprioritaskan kedua karena nilainya tertinggi kedua di sini. Yang pertama yaitu requirement 1. Nah, requirement 3 itu mempunyai poin yang paling kecil, berarti requirement 3 ini mempunyai prioritas yang sedikit kecil dari. Jadi requirement 1 dan 2 harus diselesaikan dulu, baru requirement 3 dapat dikerjakan. Gitu. Jika ini sudah bagian prioritas, lalu kita akan masuki change progress status requirement. Nah, di sini saya akan pilih requirement yang sama, 1, 2, dan 3. Nah, ini pertama kita akan lakukan create sprint dulu, lalu ini bagian atas kita biar memudahkan kita move sprint up, lalu kita menaikkan requirement yang kita pilih tadi. Saya milih 1, 2, dan 3. Saya akan pilih ini 1, 2, dan 3. Nah, setelah sudah masuk semua, lalu kita akan bisa melakukan start sprint. Kita tulis progress saja, progress. Nah, setelah itu kita tekan start. Start. Nah, setelah itu akan memasuki bagian aktivitas di sini. Nah, di bagian ini kita bisa melakukan perpindahan ini bahwa ke bagian in progress. Nah, di sini dimaksudkan bahwa sistem yang bagian requirement 1 ini sedang dilakukan progress gitu. Sedang dikerjakan. Nah, begitu juga dengan 2, kita bisa pindahkan, dan 3. Nah, kita juga bisa memindahkannya mundur lagi ke belakang, ke bagian awal to do, seperti ini. Kenapa?
karena saya memilih metode Scrum, yang di mana metode Scrum ini bersifat iteratif atau perulangan. Jadi, progresnya itu bisa maju lagi dan bisa mundur lagi ke balik awal. Nah, setelah itu jika, semisal requirement-nya ini sudah selesai, sudah sekiranya sudah selesai, bisa ditaruh di down sini, ini, sini. Nah, di bagian down ini juga bisa mundur lagi ke belakang. Nah, seperti ini. Dan kita bisa memajukannya lagi ke sini ataupun ke sini. Begitu juga dengan requirement yang lainnya. Nah, ketika kita sudah selesai, menurut kita sudah selesai, requirement ini dikerjakan, kita bisa melakukan complete sprint maksudnya, complete sprint. Nah, di sini, develop-nya sudah selesai, progresnya kita complete. Nah, maka, yang tadi itu sudah selesai bagian tadi. Eee, Tidak ada lagi di bagian sini dia. Tuh, sudah hilang requirement-nya. Berarti requirement yang itu sudah selesai dikerjakan. Eee, Menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan atau demonstrasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.